Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya buka masker dulu. Ya, kita jumpa lagi, sahabat setia, pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya menyampaikan edukasi tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara sebangsa dan setanah air, saya selama ini banyak memberikan edukasi, tapi sepertinya masih belum terlalu banyak yang begitu memahami makna daripada edukasi yang saya berikan. Ya, tapi tidak apa-apa, seiring dengan perjalanan waktu, Anda pada akhirnya akan membutuhkan nasihat dan edukasi saya. Saudara sebangsa dan setanah air, saya berbicara atas nama pribadi sebagai warga negara Indonesia, dan saya juga selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada kita edukasi yang produktif. Sebagai advokat yang selama ini mungkin banyak orang menilai saya ini kontroversial. Saya tidak mempersalahkan saudara-saudaraku menganggap saya ini kontroversial atau sukanya pamer di sosmed. Harap dicatat dengan baik ya. Hukum kita ini sudah amburadul. Kita punya aturan-aturan dan norma hukum yang sudah jelas bagus. Mulai dari negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sudah cukup jelas ya dasar-dasar yang dipakai. Kemudian turunannya seperti apa? Dalam hal ini kekuasaan kehakiman sudah jelas ada. Ada namanya undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sudah jelas batasan dan arahannya. Kemudian datang lagi undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan. Kita banyak undang-undang, banyak sekali undang-undang. Undang-undang tentang aparatur penyelenggara negara, ya, nomor 28 tahun 1999. Jelas itu ada. Yang tidak kalah penting, ya, semua itu undang-undang itu adalah bertujuan untuk memberikan batasan dan kewenangan kepada penyelenggara negara. Jadi undang-undang itu dibuat dan dibentuk untuk diamalkan. Tujuannya adalah apa? Hanya ada 4. Satu, sebagai pelayan masyarakat, pengayom masyarakat. Kemudian ya pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Kemudian untuk memberikan batasan-batasan kepada mereka yang akan melakukan atau melaksanakan kewenangannya. Ya, saudara sebangsa dan setanah air, penegakan hukum pidana kebanyakan itu dimotori adalah kepolisian, ya, bukan cuma penegakan hukum, ya, tapi perlindungan bagi masyarakat yang lain. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sudah ada doktrin, sudah ada batasan, di mana Undang-Undang Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2009, ya, saudara,
itu kepolisian tidak boleh semena-mena. Ya, harap diingat. Ini ada namanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Cukup jelas. Tapi saya tidak yakin kalau mereka itu mengerti ini atau pernah membaca. Sebab masih banyak polisi-polisi itu yang di lapangan itu arogan. Ya. Polisi itu pertama yang bisa menuntut orang, yang bisa mentersangkakan orang dan bisa menahan orang adalah polisi. Artinya hukum pidana itu pertama-tama yang punya polisi. Ya, kita bisa lihat Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau itu datang melapor ke polisi untuk menuntut hak-haknya. Bapak Muldoko datang ke polisi. SBY ketika menjadi presiden, ya, karena banyak orang yang neror, dia datang ke polisi melapor sebagai warga negara Republik Indonesia pada presiden loh. Jadi polisi itu punya hukum. Jadi ujung tombak dalam pemidanaan atau hukum pidana ada di kepolisian. Polisi juga punya borgol. Ya, saya pernah di borgol, cuma kebetulan satu tangan tok yang di borgol, nggak sampai 2 tangan. Polisi juga punya senjata. Jadi kalau polisi itu hanya berdasarkan kewenangan harus diketahui. Polisi ada kewenangan tapi ada batasan. Ya, saya tidak ragu-ragu untuk berseteru dengan oknum. Kalau sudah nggak benar, saya tantang, Pak. Silakan. Ingat, apa yang diproses oleh teman-teman kepolisian yang nggak benar akan terungkap di pengadilan. Kalau orang macam saya diproses nggak benar, saya akan jadi jual obat, akan akrobat. Mulai dari pertama masuk di ini saya akan teriak-teriak terus sampai jadi ribut. Konsepnya hardcore. Jadi sekali lagi saudaraku, sebangsa dan setanah, saya bukan membenci polisi. Kami ini mitra polisi. Saya adalah penggagas dan pelopor yang namanya restoratif justice. Kebetulan saya sudah patenkan itu restoratif justice sejak tahun 2012. Ya, sekarang kepolisian itu pada tahun 2018 sudah membuat Bapak Kapolri Profesor Dr. Tito Karnavian sudah membuat surat edaran nomor 8 Romawi 7 tahun 2018 tentang restoratif justice. Apa saya dikira musuh dari polisi? Bukan. Saya punya keluarga dan saudara banyak polisi. Kepada teman-teman kepolisian, mohon maaf Pak, saya dari kantor proteksi perlindungan hukum. Saya ini bukan hanya sebagai profesi advokat. Pengacara itu ada di dalam ruang sidang. Ya, tapi ketika di luar sidang kami adalah pendamping klien. Harap diketahui oleh teman-teman para pengacara. Pengacara itu bukan pengangguran banyak acara, bukan hanya jadi pendamping setia. Kita ini bukan ajudan yang hanya kesana kemari bawa tas, bukan. Kita ini adalah pelindung daripada hak asasi klien kita. Nah, ketika kita di pengadilan, kita bicara masalah konsep bagaimana beracara. Ini ada sebagian, ya, saya sungguh heran. Sebagian advokat itu ada yang mempertanyakan karena katanya saya sering ribut. Yang Anda lihat kan ributnya, yang nggak ributnya kan Anda nggak lihat. Dan sebagai advokat, tentu saya akan menjalankan tugas advokat. Tapi sebagai penerima kuasa, pelindung daripada klien, saya tidak boleh diam kalau penyimpangan sudah di depan mata sedang terjadi. Jadi menjadi pengacara itu, Pak, selama ini kan orang melakukan secara normatif sesuai dengan diatur undang-undang. Ya memang. Tapi kalau di depan mata kita, klien kita itu sudah diintimidasi, digiring. Ingat, KUHP pasal 66
baik di dalam pengadilan maupun di kepolisian, polisi tidak boleh melakukan, tidak boleh memberikan penggiringan. Si terdakwa, tersangka tidak punya kewajiban untuk membuktikan apa yang dia inikan, karena tugasnya kepolisian untuk mencari bukti.